warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yalqah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Insyiqaq. Yang pada perjumpaan sebelumnya kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, jika tidak salah mengingat, "Saufa yuhasabu hisabai yasir." Ayat ini adalah ayat yang membuat kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam salatnya doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah Jalla Jalaluhu kemudian mengatakan dalam lanjutan firman-Nya di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat yang ke-9 kemudian mengatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang diberikan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka atau dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur, dalam keadaan berbahagia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ay yarji'u ila ahlihi fil jannah, bahwa yang dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan kembali kepada ahluhu, kepada keluarganya. Atau al-ahl, kata al-ahlu itu makna asalnya artinya adalah istri atau pasangan, sehingga ini bisa dimaknai dia akan kembali kepada istrinya di surga. Dan istri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di surga yang berada di rumah-rumah mereka adalah para bidadari. Mereka sudah ada dan menantikan suami-suami mereka untuk pulang ke rumah mereka di dalam surga. Begitu juga dengan istri-istri dunia mereka jika mereka masuk surga. Maka mereka akan kembali berjumpa insyaallah taala di dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa semua orang yang beriman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang tuanya, ya, bersama anak istrinya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu aden, surga Aden, atau Aden itu sendiri maknanya adalah tempat tinggal yang indah. Yadkhulunaha, mereka yakni orang-orang beriman akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, beserta orang tua atau leluhur mereka yang saleh. Wa azwajihim, begitu juga dengan istri-istri mereka.
wa dzurriyyatihim. Jadi semuanya akan berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat akan mendatangi mereka dari setiap pintu dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mereka akan menyambut orang-orang beriman beserta keluarganya dan mereka akan mengatakan salamun alaikum. Keselamatan atas diri kalian bima sabartum. Ini yang harus diingat. Semua ini atas kesabaran kalian. Apa yang kalian dapatkan, apa yang membuat kalian berada di surga, semuanya bima sabartum, atas sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Dan ketahuilah bahwa surga itu adalah sebaik-baiknya tempat tinggal terakhir bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan masrur. Ya. Farhan, kata Ibnu Katsir, mughtabitan bima a'tahu Allah azza wa jalla. Orang-orang yang masuk surga masrur, mereka itu berbahagia dengan seluruh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qawluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, kata Ibnu Katsir, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amal mereka wara'a dhahrihi, dari belakang. Jadi diserahkan dari belakang mereka, bishimalihi min wara'i dhahrihi. Mereka disuruh ngambil dengan tangan kiri mereka tapi dari belakang. Dikasih bukunya dari belakang. Tuthna yadahu ila wara'ihi wa yu'ti kitabahu biha kadzalik. Ya. Tangannya diarahkan ke belakang dan kemudian kitabnya akan diberikan kepada dirinya. Fa sawfa yad'u thubura. Maka dia akan merasakan atau mendapati kerugian, khasaran wa halakan, dan juga kebinasaan, wa yasla sa'ira, dan kemudian masuk neraka. Padahal kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Ini yang harus kita ingat ya ibu-ibu sekalian, bahwa ahlun nar itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka berbahagia. Jadi banyak kesenangan mereka itu banyak. Mereka bebas, mereka bisa ngapain aja, mereka melakukan ini dan itu tanpa batas. Tapi yang akan terjadi kemudian adalah mereka yasla sa'ira. Berbeda dengan ahlul jannah. Ahlul jannah di dunia mereka berbahagia, tapi terlalu banyak hal yang kemudian diujikan oleh Allah kepada mereka. Betul tidak? Betul tidak? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini haram, itu haram. Nggak bisa sesukanya. Makanya dunia ini dipermisalkan sama Nabi sebagai sijnul mu'min. Ya, sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Tapi untuk orang kafir apa kata Nabi? Jannatul kafir. Tapi bagi orang yang beriman seperti surga. Ya. Makanya istilah surga dunia itu muncul dari mulut orang-orang kafir. Ya. Itu karena buat mereka dunia ini surga. Buat mereka dunia ini surga. Seperti Bali, buat mereka itu surga dunia. Karena di situ mereka bisa melakukan apa saja atau yang semisal. Ya, tapi tidak bagi orang yang beriman. Dan Allah menegaskan ini. Innahu kana fi ahlihi masrur. Yang masuk neraka yang dikasih kitabnya dari belakang, menerima dengan tangan kirinya, dulu di keluarganya dia berbahagia.
Ibnu Katsir mengatakan, menjelaskan, ay farahan la yufakkiru fil awaqib. Dia berbahagia dengan kebahagiaan yang mana dia tidak memikirkan akhirnya. Dia tidak memikirkan ujung dari kebahagiaan ini. Bahwa ketika dia berbahagia dengan maksiat atau yang semisalnya, tapi dia nggak memikirkan bahwa nanti apa yang akan dia dapatkan. Wala yakhafu mimma amamah. Dia tidak takut dengan apa yang akan dihadapinya. Fa'aqabahu dhalikal farahul yasir al-huznat tawil. Maka akan datang setelah kebahagiaan yang sedikit itu, ya, kesedihan yang panjang. Dan ini yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang memilih untuk menukarkan akhirat dengan dunia. Dan orang-orang yang seperti ini, kata Allah, itu semuanya punya pemikiran yang sama. Ya, orang-orang yang bisa bebas di dunia, seenaknya di dunia, berbahagia dengan kemungkarannya, kemaksiatannya. Itu adalah orang-orang yang kata Allah dalam lanjutan ayatnya, innahu dhanna allai yahur. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berpikir mereka tidak akan kembali kepada Allah. Ay kana ya'taqidu. Al-Imam Abu Fida rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang seperti ini beriktikad, berkeyakinan annahu la yarji'u ila Allahi wa la yu'iduhu ba'da mautihi. Bahwa dia berpikir, berkeyakinan bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah dan Allah tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Ya, itu dilihat dari apanya? Dari keistiqomahannya bermaksiat. Orang-orang yang terus-terusan melupakan Allah, terus berada dalam kemungkarannya, maka mereka adalah orang-orang yang lemah atau bahkan tidak punya keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan dirinya dan kemudian membalas seluruh apa yang dia lakukan. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, dan yang selain beliau berdua. Wal haur, yang dimaksud dengan haur, kan Allah bilang tadi apa? Innahu dhanna allai yahur. Yang dimaksud dengan yahur atau al-haur huwar ruju', artinya adalah kembali. Sehingga kalau diterjemahkan, sesungguhnya dia berpikir bahwa dia tidak akan kembali. Maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, keyakinan mereka bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah karena mereka semua milik Allah. Makanya mereka mengatakan apa? Inna lillah. Nah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kami akan kembali. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sungguh, ya, sayu'iduhu Allah kama bada'ahu. Allah akan mengembalikan dirinya sebagaimana Allah mengawalinya, yakni menciptakan dirinya. Wa yujazihi ala a'malihi khairaha wa syarraha, atau khairiha wa syarriha. Allah akan membalas dirinya atas perbuatan-perbuatannya, baik ataupun buruk. Innahu kana bihi basira, karena sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui.
Ya, jadi tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keadilan Allah, ini perlu diingat, di antara keadilan Allah, Allah membalas perbuatan hamba-hambanya. Ya, jadi hari pembalasan itu harus ada. Karena Allah itu maha adil. Ya, penjahat diberikan balasan kejahatannya, orang baik diberikan balasan atas kebaikannya. Pertanyaannya sekarang, ingin jadi yang mana? Penjahat atau orang baik? Orang baik. Yakin? Yakinnya kau satu orang, yakin. Diwakili berarti yakin. Ya, dan sudahkah kita termasuk orang-orang baik? Nah, pelebah itu insya Allah. Iya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Ini diriwayatkan dari beberapa salafus saleh, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan yang lainnya, di mana beliau mengatakan, ini para sahabat Nabi ya, mengatakan wa ghairuhum annahum qalu asy-syafaq, yang dimaksud dengan syafaq itu al-humrah, artinya sinar atau cahaya merah. Yang dimaksud dengan sinar dan cahaya merah itu adalah humratul ufuq imma qabla tulu'i syams wa imma ba'da ghurubiha. Syafaq itu ada dua kemungkinan. Cahaya merah atau sinar merah yang muncul di ufuk, dan ini terjadi dalam dua keadaan. Imma, kata Ibnu Katsir, ini bisa terjadi ketika apa? Matahari akan terbit. Ya, ini dikatakan oleh Imam Mujahid. Wa imma ba'da ghurubiha, ataupun ini muncul ketika apa? Terbenamnya matahari, dan ini yang menandakan masuknya waktu apa? Waktu maghrib. Kan sudah tenggelam. Tenggelam terus langit jadi merah, matahari sudah nggak kelihatan. Nah, itu maghrib. Dan itu berlangsung ketika sampai gelap, tidak terlihat cahaya matahari sama sekali, itu masuk waktu Isya. Makanya waktu maghrib itu singkat. Kama huwa ma'rufun inda ahli lughah. Nah, makna yang kedua ini adalah makna yang dikenal di kalangan ahli bahasa. Salah satu ahli bahasa yang disebutkan di sini adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ini beliau orang yang meletakkan tanda baca Al-Quran, kasroh, fathah, tasydid, sukun. Ya, beliau mengatakan asy-syafaq. Ya, asy-syafaq ini artinya adalah al-humrah min ghurubis syamsi, warna merah atau sinar merah yang terjadi karena terbenamnya matahari, ila waktil isya, sampai datangnya waktu isya. Nah, isya itu atau juga disebut apa kemarin? Perasaan Anda sebutkan ya. Namanya apa coba? Pernah Anda sebutkan, Anda masih ingat? Depannya ain. Bukan. Kalau wusta asar. Ada nama lain dari isya. Apa? Atamah. Atamah, betul. Atamah. Atau waktu atamah, yaitu zulmatul lail. Ketika langit gelap. Ya, itu waktu isya yang menunjukkan datangnya waktu malam. Fa idza dhahaba, jika warna merah ini hilang dari langit, maka disebut oleh orang Arab itu ghabas syafaq. Ya, telah pergi asy-syafaq.
Wa qala Al-Jauhari juga sama seorang ahli bahasa. Beliau mengatakan asy-syafaq baqiyatu dhaw'i syamsi wa humratuha fi awwalil lail. Itu adalah sisa sinar matahari yang kemerahan ketika awal malam ila qaribin minal atamah, sampai datang waktu atamah. Atamah itu artinya apa? Gelapnya malam, ya, gelapnya langit. Ikrimah juga mengatakan yang sama. Yakunu bainal maghrib wal isya. Syafaq itu ada di antara waktu maghrib dan isya. Dalam Sahih Muslim, ya, ini ketika Nabi menjelaskan waktu-waktu sholat, Nabi Muhammad SAW, kata sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As an Rasulillah SAW, annahu qala waktul maghrib. Nah, waktu maghrib itu malam yaghibish syafaq. Waktu maghrib itu adalah selama syafaq belum pergi atau belum hilang. Nah, sekarang ibu-ibu kalau dalam perjalanan mau Ramadan, radio mati, HP mati, gak ada azan terdengar, tandanya apa berarti kalau buka puasa? Matahari ia tenggelam dan langit berwarna apa? Merah. Jadi caranya begitu. Meskipun tidak terdengar azan, boleh buka puasa atau tidak? Yakin? Yakin atau tidak? Yakin. Kenapa? Karena sudah waktunya, dan buka puasa itu tidak tergantung azan. Makanya muadzin itu buka puasa dulu baru azan. Ya, jadi tong eta kunaon muadzin buka puasa kan can azan. Ini buka puasa dulu. Maghrib baru azan. Ya, karena masuknya waktu itu yang mewajibkan seseorang buka puasa. Ya, jadi gini Ibu, jangan acuannya sama jam. Pakainya buka puasanya TV tertentu. Ini kecepatan, jangan. Cari yang, atau memang carinya yang paling cepat mungkin. Lebih cepat 5 menit misalkan. Tapi tandanya tandanya lah langit saja. Kalau langit sudah merah, matahari sudah tidak terlihat, buka puasa. Ya. Dan yang dipuji, yang diberikan pujian oleh Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu akan tetap berada di atas kebaikan atau mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan buka puasanya, bukan diakhirkan. Wa fi hadza kulluh atau wa fi hadza kulli dalilun ala anna syafaq kama qala al-Jauhari wal Khalil. Ini semua menunjukkan bahwa syafaq itu maknanya memang seperti apa yang disebutkan al-Imam al-Jauhari dan al-Khalil Ibnu Ahmad al-Farahidi. Lakin akan tetapi, ya, sahha an Mujahid, ada riwayat yang sahih dari Imam Mujahid, annahu qala fi hadhihi al-ayah fala uqsimu bisyafaq wan naharu kulluh. Jadi maksud dengan syafaq itu adalah sepanjang hari. Sehari itu, ya, itu makna syafaq. Wa fi riwayatin anhu aidan, ada riwayat yang lain asy-syafaq artinya asy-syams. Ya, rawahuma Ibnu Abi Hatim. Innama hamluhu atau hamalahu ala hadza qarnuhu biqaulihi wal laili wa ma wasaq. Sebagian mufassir menggunakan riwayat Imam Mujahid yang memaknai syafaq itu adalah matahari atau siang hari, karena ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Wal laili wa ma wasaq. Allah bersumpah dengan apa? Malam. Mudah-mudahan bisa difahami ini maksudnya, ya. Demi siang hari, ya, dan yang kedua demi malam hari. Nah, sebagian mufassirin memaknai hal tersebut atau ayat atau kalimat syafaq dengan kata matahari atau siang hari. Tapi tidak ada tanakut. Tanakut itu tidak ada kontradiksi. Mau yang manapun saja maknanya benar, tidak ada masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wal laili wa ma wasaq, ya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, wa ma wasaq itu wa ma jama'. Wa ma jama'.
Artinya ketika demi malam, ketika dia membuat cahaya itu hilang, ya. Atau sebagian mufassirin mengatakan wama jama' ini artinya adalah ketika dia mengumpulkan bintang dengan seluruh makhluk. Di malam hari itu makhluk berkumpul di tempatnya, di rumahnya, dan bintang-bintang pun berkumpul di tempatnya masing-masing, ya, berada di tempatnya masing-masing. Anda mau tanya, ibu sekalian, Allah menciptakan siang itu untuk apa? Manusia beraktivitas. Allah menciptakan malam untuk apa? Istirahat. Berkumpul di mana? Kalau istirahat di mana, ibu? Di rumah. Ya. Saya mau tanya, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya? Apa? Betul, Al-Quran, Bu, betul. Ayatnya mau saudara. Mumtazah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Terus sebelumnya tidur, Allah jadikan tidur sebagai apa? Subata. Apa itu subata? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Istirahat. Mumtazah. Ya, hari Sabtu disebut Sabtu itu karena maknanya istirahat. Karena Allah berhenti ketika dalam penciptaan langit dan bumi di hari apa? Sabtu. Ya, itu diantara maknanya. Nah, subata itu artinya rohah. Istirahat. Nah, manusia yang selamat dan tentunya beriman kepada Allah adalah orang-orang yang menempatkan waktu-waktu itu pada tempatnya. Siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Ya. Jadi malam itu berarti ba'da isya sampai awal sepertiga malam terakhir. Jadi di sepertiga malam terakhir Nabi sudah bangun. Sampai subuh. Nanti Nabi tidur lagi enggak? Setelah subuh Nabi enggak tidur. Nabi tidurnya kapan? Qailulah. Qailulah itu waktu sebelum zuhur. Itu waktu qailulah. Sekarang sok mangga tuh ibu. Ya, atau sebagian ulama mengatakan boleh ba'da zuhur, dan ingat qailulah itu ibu-ibu, qailulah itu batasan minimalnya itu adalah ketika seseorang membaringkan tubuhnya di siang hari, baik itu sebelum zuhur atau ba'da zuhur, meskipun dia tidak tidur. Itu sudah disebut qailulah. Jadi berbaring saja, sebentar bangun lagi, itu sudah qailulah. Kenapa harus qailulah? Berarti artinya apa? Untuk menyelisihi syaitan. Kata Nabi, kilu, tidurlah di siang hari, fa inna syaitan la yaqil, karena syaitan itu tidak tidur siang. Ya. Jadi yang tidak tidur siang berarti mirip syaitan, bukan setan. Mirip syaitan. Ya, ini harus diingat. Baik, kita lanjutkan. Qala Ikrimah. Ya, kita lanjutkan. Al-Imam Ikrimah mengatakan walaili wa ma wasaq, artinya masaqa min dzulmah.
dan demi malam yang mendatangkan kegelapan. Idza kana al-lail dhahaba kullu syai'in ila ma'wah. Kalau datang malam, seluruh perkara itu kembali lagi, pulang lagi ke tempat tinggalnya. Itu umumnya yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian Allah berfirman, wa qawluhu wal qamari idza tasaq. Oleh Ibnu Abbas mengatakan idza jtama wastawa, dan demi bulan ketika dia berada di tempatnya, istawa, ya, berada di tempatnya, di posisinya. Ini dikatakan oleh sebagian salafus saleh, ya, maknanya sama. Atau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan idza ijtama'a idzam tala, ketika bulan itu bulat. Ketika apa? Bulat. Jadi ketika bulan purnama, idza stadar, itu kata Imam Al-Qatadah. Wa ma'na kalamuhu annahu idza takamala, ya. Maksud dari perkataan para salafus saleh ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya demi bulan ketika cahayanya sempurna dan bentuknya sempurna. Sehingga disebut dengan, kalau bulan purnama itu bahasa Arabnya apa? Badr. Ya, artinya bulan purnama. Ini keadaan bulan yang paling sempurna terjadi di tengah bulan. Maksudnya di tengah bulan, satu bulan, ya, di tengah bulan. Ja'alahu muqabilan lil-laili wa ma wasaq. Ya. Dan ini Allah sebutkan untuk menyempurnakan ayat sebelumnya. Ya, malam jadi gelap, tapi kemudian Allah datangkan rembulan yang terang benderang. Itu di tengah bulan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya ibu-ibu, la tarawna rabbakum, kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat wajah Rabb kalian atau melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. La tudammuna li ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penduduk dunia bisa melihat bulan purnama tanpa berdesak. Begitu juga dengan ahlul jannah. Hanya ahlul jannah yang akan menyaksikannya. Adapun ahlun nar, sampai kapanpun yang kekal di dalamnya, mereka tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala selamanya. Waliyadzubillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dalam tiga ayat tadi itu untuk menguatkan ayat berikutnya. Kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ya, itu kalian akan berubah, ya, kehidupan kalian itu dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halan ba'da hal. Kalian itu akan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, ini makna yang banyak disebutkan oleh para salafus saleh. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu perkataan dari Anas bin Malik, ya, itu ada agak di bawah mungkin nanti di terjemahnya, bahwa Anas bin Malik yang menjelaskan yang dimaksud oleh Nabi dalam ayat dalam tafsirnya terhadap ayat ini adalah la ya'ti amun illa alladhi awalladhi ba'dahu syarrun minhu. Yang dimaksud sama Allah la tarkabunna tabaqan an tabaq, ya, kalian akan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yang dimaksud adalah tidak ada satu masa melainkan yang datang setelahnya melainkan lebih buruk dari masa sebelumnya. Ya, jadi keadaan itu akan berubah tapi menjadi lebih buruk. Ya, Anda mau tanya dulu sama ibu-ibu, manusia itu semakin lama semakin baik atau semakin buruk? Tergantung apa? Keimanan. Tapi Anda bicara umumnya, dari masa Nabi
sahabat, tabi'in. Nah, itu yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan itu berubah dari yang terbaik, berubah kepada masa berikutnya, berubah ke masa berikutnya, berubah ke masa berikutnya, sampai ke masa kita. Dan masa kita ini masa terbaik atau masa terburuk? Terburuk. Kita nggak bilang semua manusianya buruk, tapi masanya, keadaan keumuman manusianya itu sangat buruk. Kan nggak ada di zaman Nabi ada orang membunuh ayah ibunya, kan nggak ada. Nggak ada juga orang yang kemudian waliyadzubillah ayah misalkan punya anak dari anak perempuannya, kan nggak ada juga di zaman Nabi ataupun di zaman-zaman terbaik. Maka keadaan itu akan selalu semakin buruk sampai datang masa terakhir, masa keemasan Islam yang terakhir di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah itu umat manusia dan dunia menuju kehancurannya. Udah gitu aja, fasenya cuma begitu. Ya. Nah, ini diantara apa yang ditafsirkan oleh Anas bin Malik. Ya. Tapi ada makna yang lainnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yahtamilu an yakuna al-murad la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Al-murad ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad ketika apa? Ketika Mi'raj, bahwa Nabi itu akan naik dari satu langit setelah langit yang lainnya. Itu ada makna yang lain. Ini terjadi ketika malam apa? Isra Mi'raj. Ya. Ada juga makna yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Bahwa Imam As-Suddi ini seorang tabi'in, ya, mengatakan latar kabunna tabaqan an tabaq a'malun min qablikum manzilan ba'da manzil. Ya. Bahwa kalian itu akan turun amalannya. Derajat amalannya akan turun. Dari yang sebelum kalian itu akan turun sedikit demi sedikit. Ya. Jadi dari zaman Nabi sampai zaman kita itu sudah degradasinya sudah luar biasa. Dan itu sunnatullah, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam As-Suddi kata Ibnu Katsir mungkin memaknai ayat ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi, latar kabunna sanana, bukan sunana tapi sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Kalian itu pasti akan mengikuti, ya, atau merendahkan, menurunkan diri kalian, derajat amal kalian, derajat iman ketakwaan kalian, ya, dan kemudian mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang dimurkai sama Allah. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Bahkan andaikan mereka masuk ke lubang apa? Biawak. Dhab itu biawak. Biawak gurun, ya. Kadal, bukan kadal gurun lah, sudah jangan pakai istilah itu, ya. Biawak gurun gitu, ya. Jadi seperti biawak tapi bukan biawak yang kita kenal di Indonesia, bukan. Karena kalau dhab itu hanya makan tumbuh-tumbuhan. Kalau biawak di Indonesia makan ikan, makan apa lagi? Bangkai. Tapi kalau dhab itu hanya makan tumbuh-tumbuhan. Makanya boleh dimakan. Boleh dimakan kalau dhab. Bukan berarti biawak di Indonesia boleh dimakan. Karena beda jenisnya. Jadi sampai-sampai kalaulah orang-orang sebelum kalian ini masuk ke lubang biawak, la dakhaltumu, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Nah, para sahabat
mentakwil perkataan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, yang dimaksud orang sebelum kita ini Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan faktanya terjadi hari ini. Bagaimana orang mukmin, mayoritas orang yang mengaku Islam itu justru lebih ikut aturan orang-orang Yahudi Nasrani daripada mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ibadah kayak orang Yahudi sama Nasrani. Pakaian kayak Yahudi sama Nasrani. Gaya hidup kayak Yahudi sama Nasrani. Sudah komplit. Dan ini yang Allah maksud dengan latar kabunna tobakon an tobak. Ya. Dan di sini disebutkan beberapa makna yang lainnya. Bisa dibaca oleh ibu ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kalian akan berubah dari satu keadaan-keadaan yang lain, itu maksudnya dari yang tadinya bayi menjadi muda, menjadi syab, menjadi tua. Jadi fase kehidupan. Ya, ada yang memaknai dari yang tadinya susah jadi enak kehidupannya, dari yang enak jadi susah. Ya, dari sehat jadi sakit, dari kaya jadi fakir, dari fakir jadi kaya. Ini fase kehidupan yang berubah-ubah. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau merojihkan, maksudnya merojihkan itu menganggap sebagai yang paling benar di antara perkataan para ulama tadi sebelumnya. Wassawab, beliau memilih perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, di mana kata Ibnu Jarir, wassawabu minat ta'wil qawlu man qala la tarkabunna anta ya Muhammad halan ba'da halin wa amran ba'da amrin minasyadaid. Bahwasanya engkau itu Muhammad akan berubah, akan meniti keadaan setelah keadaan, perintah setelah perintah, ya, yang berat di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan, ya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Di dunia fase-fase kehidupan Nabi berat, dan di akhirat juga sama. Karena fase kehidupan akhirat itu adalah fase kehidupan yang sangat berat buat semua orang, termasuk para nabi dan rasul. Annahum yulquna min syada'idi yaumal qiyamah wa ahwalihi ahwalan. Bahwasanya nanti juga di akhirat orang-orang itu akan menjumpai apa? Kejadian-kejadian berat, ya, dari satu fase ke fase berikutnya. Padang mahsyar, hisab, mizan, haud, misalkan, kemudian sirat, kemudian qantarah, baru surga atau neraka. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apapun maknanya, maka seorang mukmin harus menyadari bahwa fase kehidupan itu berubah di dunia dan di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan famalahum la yu'minun. Lantas kenapa mereka itu tidak mau beriman? Kata Ibnu Katsir, famadza yamna'uhum minal imani billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir? Wa ma lahum idza quri'at 'alaihim ayatur rahman wa kalamuhu wa huwa hadzal Qur'an la yasjuduna idhaman wa ikraman wa ihtiraman. Kemudian Allah juga bilang wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Quran kepada mereka, mereka enggak mau sujud. Dan ini ibu-ibu sekalian rahmatullahi Allah, orang-orang yang beriman ketika dibacakan Al-Qur'an, mereka karena pengagungannya, karena bergetarnya hati mereka, mereka bersujud. Ya. Karena luluhnya hati mereka ketika mendengarkan Al-Quran, mereka kemudian tersungkur. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka juga
menangis ya ketika mendengar ayat-ayat Allah diperdengarkan. Nah, ciri orang-orang yang sama sekali tidak punya iman, mereka itu ketika dibacakan Al-Quran sama sekali tidak bergetar hati mereka, dan mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil ladina kafaru yukadzibun. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, ini dalam surat ini ada ayat sajdah atau tidak? Yang mana, Bu? Terus sujud. Sujud. Anda mau tanya sekarang, apa yang dibaca ketika sujud? Wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Taib. Itu dalilnya dari mana? Ada hadisnya enggak? Boleh diamalkan kalau ada dalil. Nah, gitu aja. Nah, sekarang selama ini ketika sujud bacanya itu. Kadang-kadang subhana rabbiyal a'la. Kenapa beda? Tahunya subhana rabbiyal a'la. Kalau yang tadi sajadah wajhi, dari kapan? Ustaz siapa ini? Pokoknya dapatnya dari Ustaz aja gitu ya. Baik. Anda mau tanya, ini sahih atau tidak? Sahih, asal. Tapi itu kan belum jelas dalilnya kan? Betul ada di buku Ustaz Yazid, tapi maksud anak ini hadis atau bukan? Jawabannya itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sahih riwayat Imam Muslim. Jadi boleh dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam riwayat Muslim yang lainnya ada tambahan itu. Betul sekali. Dua-duanya sahih. Ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua-duanya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini khusus dibaca Nabi kalau sholat malam. Kalau sujud tilawahnya itu dibaca di malam hari atau ketika tahajud. Tapi yang sahih ini bisa dibaca kapan saja ketika sujud tilawah atau sujud sajdah. Naam. Atau boleh pula membaca subhana rabbiyal a'la, karena itulah doa asal atau doa inti ketika sujud. Seperti sujud syukur, baca apa? Allahu Akbar, terus subhana rabbiyal a'la. Iya. Karena itu bacaan yang dibaca memang ketika sujud dalam keadaan apapun. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi boleh diamalkan? Boleh. Nah, di antara ayat sajdah yang terletak pada ayat tadi, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya. Orang-orang yang kafir kata Allah, mereka itu memang di antara sifatnya adalah berdusta atau mendustakan. Jadi orang kalau sudah punya sifat mendustakan kebenaran itu mirip sifatnya dengan orang-orang kafir. Kata Ibnu Katsir berdasarkan ayat ini, ya. Kata Ibnu Katsir min sajiyatihimut takdzib. Orang kafir itu di antara sifat yang melekat pada diri mereka itu namanya sajiyah. Sajiyah. Sajiyah tentu artinya sifat yang melekat, sifat yang memang jadi ciri utama, ciri khas.
itu adalah takdzib, mendustakan. Yang kedua, inad. Inad itu membantah, membangkang. Wa mukhalafatun wal mukhalafah lil haq, dan menyelisihi kebenaran. Makanya cek diri kita ada 3 sifat ini atau tidak. Mendustakan, membangkang, atau menyelisihi kebenaran. Jika ada 3-tiganya, waliyadzubillah, ini sangat mirip dengan orang kafir. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah sangat tahu dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka bahwa mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Catat di catatannya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semuanya berhak dapat azab di dunia sebelum akhirat. Ya. Begitu juga dengan sebagian orang muslim yang melakukan dosa-dosa tertentu. Itu mereka berhak diazab di dunia sebelum akhirat. Ya. Seperti kalau orang muslim itu yang berbuat memutuskan tali silaturahmi, mereka diazab di dunia sebelum akhirat. Terus yang zalim itu juga sama, berhak diazab di dunia sebelum akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah durhaka kepada orang tua. Mereka berhak diazab di dunia sebelum akhirat. Ya, wallahu ta'ala. Orang-orang yang tidak ada sedikit pun keimanan dalam hati mereka, maka mereka berhak mendapatkan azab yang pedih, ya, di dunia dan khususnya nanti di akhirat. Wallahu ta'ala. Dan Allah mengakhiri ya surat ini dengan mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, yang akan selamat dari keburukan-keburukan ini hanya orang-orang beriman dan beramal saleh. Hada istithna'un munqati, ini adalah pengecualian. Yani lakinil ladzina amanu, maksud Allah adalah mereka-mereka yang beriman, ai biqulubihim, dengan hati-hati mereka, wa amilus salihati bijawarihim, dan beramal saleh dengan tubuh-tubuh mereka atau anggota tubuh mereka, lahum ajrun. Naam, mereka dapat ajar. Ajar itu artinya fid daril akhirah, mereka dapat balasan di akhirat, ghairu mamnun, ai ghairu manqus, artinya tidak dikurangi sedikit pun. Jadi dikatakan Ibnu Abbas, murid Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya mengatakan ghairu mahsub, tidak terhitung, tidak terbatas balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hasilun qauluhuma au qaulihima annahu ghairu maktub. Bahwasanya orang beriman beramal saleh itu balasannya tidak terputus sedikit pun, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka, orang-orang yang beriman ini, ketika mati sebelum mereka datang ke akhirat, amalannya tetap apa? Mengalirkan pahala, dan itu hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Ya. Nabi juga sudah bilang, misalkan dalam hadis Muslim, ini sudah hafal semua insyaallah. Kalau anak Adam mati, terputus amalannya kecuali dari 3, betul? Yang pertama apa? Waladin salihin yad'u lahu. Atau sedekah dulu? Mana yang benar? Sedekah jariyah dulu atau anak yang soleh? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga waladin salih. Ya, 3 perkara ini. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan beberapa amal yang lainnya, seperti memberikan mushaf sehingga dibaca mushafnya, seperti membangun masjid, seperti menanam pohon. Maksudnya menanam pohon yang manfaatnya panjang. Pohon apa misalkan? Kurma, terus
Ya kurma di sini kan nggak ada, berarti ibu nggak bisa dapat pahala. Berarti. Pohon yang lain yang manfaatnya panjang. Durian, masya Allah. Bermanfaat sekali itu. Mangga misalkan, jambu, kelapa atau yang semisal. Bebas, pokoknya manfaatnya panjang. Au ajra nahran, atau dalam hadisnya disebutkan atau mengalirkan sungai. Jadi mengalirkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau misalkan hafara bi'ran, atau menggali sumur. Itu semuanya amal yang mengalirkan pahala, tidak terputus sedikit pun bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, satu tambahan faidah bahwa kata Nabi ketika Nabi mengatakan waladin salihin yad'u lahu, kata para ulama, ciri anak soleh yang paling utama itu adalah ketika dia dengan ridho, ketika dia dengan mudahnya mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bukan semata-mata rajin sholat, rajin ibadah, hafal Quran, enggak. Tapi yang mau mendoakan kedua orang tuanya, maka itulah tanda kesolehan yang paling jelas. Ya. Jadi kalau anak itu mau mendoakan orang tuanya, maka dia anak soleh. Karena hanya yang soleh saja yang sanggup melakukannya. Coba saya mau tanya nih, saya izin bertanya. Apakah kita mendoakan orang tua kita setiap saat? Masya Allah, berarti soleh semuanya insya Allah. Amin. Waladin solehin insya Allah. Ya. Tapi kalau tidak soleh, meskipun sholat atau apa, maka dia akan melupakan kedua orang tuanya dari doa-doa mereka. Nasallallahu salamatan afiyah. Kemudian yang terakhir, ya, ibu sekalian rahmatullahi Allah, kama qala ta'ala, ini tidak terputus itu seperti firman Allah dalam surat Hud ayat yang 108, ata'an ghairu majdud, bahwa pemberian Allah itu tidak terputus, terus menerus. Di dalam surga itu Allah nggak akan pernah memutuskan nikmat dan rizkinya. Jadi nggak ada cerita gitu satu hari, nggak ada. Terus Allah tidak akan pernah berhenti. Ghairu manqus ghairu maqtu'. Dan ini perkataan yang banyak diusung oleh para mufassirin, dan ini menunjukkan bahwa kenikmatan bagi orang yang beriman dan beramal saleh adalah kenikmatan yang kekal selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasallallahu salamatal afiyah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di akhir, wa hadzal qaulul akhir al-akhar an ba'dihim qad ankarahu ghairu wahid fa inna Allah azza wa jalla lahu minnah ala ahli jannah. Allah azza wa jalla itu menganugerahkan kepada ahlul jannah fi kulli hal wa an wa lahdah. Allah itu memberikan kenikmatan dalam setiap keadaan, setiap waktu, setiap saat. Innama dakhaluha bi fadlihi wa rahmatihi. Orang-orang itu masuk surga karena keutamaan dan rahmatnya, bukan karena amalannya. Falahu alaihimul minnah daiman sarmadan, bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada ahlul jannah selamanya. Walhamdulillah wahdahu abadan, segala puji bagi Allah selamanya. Walihada yulhimuna tasbihahu wa tahmidahu kama yulhimuna nafas. Oleh karenanya nanti di akhirat dalam surga itu ibu-ibu, Allah akan mengilhamkan kepada ahlul jannah tasbih dan tahmid sebagaimana Allah ilhamkan mereka untuk bernafas. Jadi setiap tarikan nafasnya, pada setiap tarikan dan membuang nafas, mereka bertasbih dan bertahmid sebagaimana yang disyaratkan sama Allah dalam surat Yunus ayat yang 10, wa akhiru da'wahum anil hamdulillah ya rabbil alamin. Kalimat yang akan menjadi doa mereka nanti di akhirat itu adalah alhamdulillah. Ya. Jadi syukur mereka tidak pernah putus. Karena Allah memberikan kenikmatan tanpa batas selamanya. Ja'alni Allah wa iyyakum min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selesai dari tafsir suratul insyiqaq. Dan insyaallah kita masuk ke surat berikutnya biidznillah taala. Jika ada kajian berikutnya insyaallah
Itu surat Al-Mutaffifin insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau bertanya. Fadhal. Tadi yang dikatakan pembangkang ya, kebetulan saya punya sahib yang sudah mengikuti kajian sunnah. Ya. Tapi beliau setelah saya nasihati masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu dan tidak mau belum mau berubah. Apakah itu yang dikatakan termasuk yang dikatakan pembangkang? Sahih. Pembangkang itu adalah orang-orang yang ketika sudah mengetahui kebenaran tapi dia kemudian menolaknya. Bahkan sumber dari sikap seperti ini jelas dipastikan sama Nabi, itu berawal dari kesombongan. Batrul haq, jadi menolak kebenaran. Karena itulah hakikat kesombongan. Batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Dan tugas kita, meskipun itu sahabat kita, teman kita, itu hanya menyampaikan dan menasehati. Dan hidayah tidak ada di tangan kita sama sekali. Jadi kita tidak perlu terlalu terbebani dengan perkara ini, tidak perlu terlalu bersedih. Karena sekali lagi hidayah sama sekali bukan ada di tangan kita, itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka jadikan itu sebagai pedoman hidup kita, ajak orang kepada kebaikan. Ketika mereka menolak, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya, tugas kita hanya menyampaikan nasihat terus menerus dan mendoakan saudara-saudara kita agar mendapatkan hidayah. Allah taala. Nah. Tafadhali. Tafadhali. Apabila seorang ikhwan sholat tarawih berjamaah sampai selesai, betul. Sholat semalam suntuk. Nah, bagaimana posisi wanita yang posisinya kan lebih utama sholat di dalam rumah. Nah, yang satu, yang kedua ini hukum masalah syariat ketika di hari ulang tahunnya atau momen sekarang hari raya dia mendapatkan hadiah seperti parcel, mukena atau yang seperti itu, apakah boleh diterima atau tidak? Nah, barakallahu fiik. Ini saya boleh bertanya dulu? Silahkan boleh. Kalau saya ini kan sekarang lagi viral Ustaz yang menamakan Ustaz Salafi ya, Ustaz Sunnah katanya. Namun sekarang sepertinya agak melenceng gitu. Ustaz, apakah kita masih boleh mendapatkan ilmu dari dia atau ditinggalkan aja? Ini Ustaz siapa? Sana nggak tahu siapa Ustaz. Karena nggak bisa bilang melenceng kalau nggak ada. Atau mungkin seperti yang sedang rame-ramenya mungkin ya. Oh, yang itu ya, baik, kelas. Nah, sudah, nggak usah dicari ya, nggak usah dicari. Yang jelas aja. Yang jelas aja. Baik. Ana jawab dulu ya. Yang pertama, dulu Nabi Muhammad SAW kan hadis sholat perempuan di dalam rumah itu lebih baik kan terjadi, disampaikan Nabi kan kepada sahabiyah, kepada seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW. Dan yang mengisyaratkan kepada kita ketika Nabi bilang, ketika ditanya mana tempat sholat terbaik untuk saya, maka kata Nabi dalam rumahmu. Berarti itu menunjukkan sholat di rumah pada saat itu bagi sang sahabiyah radhiyallahu taala anha itu jauh lebih baik sholat dari mana? Daripada sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Fadilahnya jauh lebih besar. Ini hal yang sama yang akan terjadi kepada mereka-mereka yang lebih memilih sholat di rumahnya. InsyaAllah ta'ala. Adapun nas sorihnya memang tidak ada. Tapi isyarat dalam hadis-hadis umumnya ada bahwa sholat di rumah jauh lebih baik daripada sholat di
masjid berjamaah bersama kaum muslimin khususnya bagi perempuan. Bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi sholat di rumah jauh lebih baik. Jadi insya Allah meskipun sholat di rumah pahalanya lebih besar biidznillah. Ya. Nah, kalau ingin berjamaah insya Allah ini lebih baik. Jadi di rumah pun usahakan berjamaah. Kalau bisa, kalau tidak ya cukup sendirian dan insya Allah pahalanya lebih besar biidznillah ta'ala. Yang kedua, bank sepanjang pengetahuan Anda yang terbatas bahwa bank syariah itu belum ada yang sempurna, belum ada yang terbebas dari riba. Jadi hanya beda istilah saja. Istilahnya istilah syar'i, istilah Islam, tapi hakikatnya tidak. Nah, masih konvensional, secara umum masih begitu. Nah, jika kemudian kita dapat hadiah, maka ini hukumnya masuk ke dalam keumuman kaidah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman, karena uang kita kan dipinjam oleh bank, diputar kan, sehingga kita dapat keuntungan. Kalau mereka bahasakan mudharabah, tapi mudharabahnya flat, ya 5% sepanjang tahun, dipatok. Ini nggak boleh, nggak ada mudharabah yang seperti ini dalam Islam. Nah itu hukumnya ketika kita dapat hadiah dari si bank, maka itu riba. Maka boleh diambil atau tidak? Tidak boleh. Ditolak saja, kembalikan ke banknya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, sebetulnya anak agak agak hoream sebetulnya untuk menanggapi ini. Hoream, karena begini ibu, kaidahnya sederhana. Saya kasih kaidah saja. Setiap orang yang bisa dengan terang-terangan memaksiati Allah, terang-terangan ya, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan tanpa ada rasa malu atau bahkan berusaha membenarkan kemaksiatannya, maka orang yang seperti ini artinya dia tidak bertakwa sama Allah. Karena orang yang bertakwa sama Allah, meskipun dia melakukan dosa, maka dia tidak akan pernah terang-terangan. Nah, kalau sudah sampai pada level terang-terangan, apalagi mencari pembenaran, maka ini artinya dia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak pantas diambil ilmunya. Jelas sampai di sini? Ya gitu aja. Kita nggak menafikan ada kebaikan-kebaikan betul, tapi kebaikan itu tertutupi oleh keburukannya. Anak kasih contoh ya Ibu ya. Ini contoh, jangan kemana-mana pikirannya. Anak mau tanya, iblis itu ada kebaikannya atau tidak? Nggak ada. Oh nggak ada. Hah? Ilmunya tinggi. Mengenal Allah atau tidak? Mengakui Allah sebagai Rabbnya atau tidak? Iya. Tapi semua itu hancur oleh kesalahannya. Cuman satu, apa? Sombong. Hancur semuanya. Apakah kemudian, atau ketika syaitan ngasih info sama Abu Hurairah bahwa kalau kamu ingin dijaga, ngasih ilmu kan? Oh, ingin dijaga dari syaitan, baca ayat kursi. Apakah kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau begitu kamu ambil info lain dari syaitan? Kan enggak boleh. Ini jangan kemana-mana pikirannya. Saya hanya memberikan permisalan. Maksud saya, ketika seseorang itu punya satu perkara saja misalkan yang jelas maksiat tapi dia kemudian bangga-banggakan, maka yang seperti ini menggugurkan kebaikan yang lainnya. Ya. Jadi dalam masalah ilmu itu seperti itu. Ana nggak bilang orang itu maksum, ustadz itu maksum, tidak. Pasti ada dosa dan kesalahan, tapi yang bertakwa di antara mereka akan berusaha mentaubati dosanya dan tidak akan pernah bangga dengan dosanya. Jadi nggak akan pernah mempertontonkan dosa-dosanya. Gitu. Nah, yang seperti ini halal untuk diambil ilmunya, yang bangga jangan. Ya, dan untuk informasi ibu-ibu, yang dimaksud tadi itu di pengajiannya dia merokok. Jadi di majelisnya sendiri dia ngerokok. Jadi depan jamaahnya iya. Gitu aja lah ibu-ibu ya. Ini bukan ingin menebar aib, cuman ini ana lihat lama kelamaan orang jadi
kemana-mana larinya, ya. Jadi liar, ya. Dan tidak sedikit yang akhirnya kemudian membenarkan rokok. Iya, gara-gara ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, ya. Dan Allah lindungi kita sampai akhir hayat. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini belum selesai nih. Oh, belum. Ada lagi. Oh, ada, silakan. Ini yang tadi berbakti itu mendoakan orang tua. Nah, kalau anak itu mendoakan ini kan, kalau jika masih ada pahala yang aku dapatkan dari amalku, berikan pahala itu untuk Nggak usah doa juga otomatis begitu. Ngalir langsung. Jadi tanpa didoakan pun, tanpa diniatkan pun, semua amal soleh kita didapatkan oleh orang tua. Pahalanya. Iya. Karena kata Nabi begini, atyaba ma akaltum min kasabikum wa inna auladakum min kasabikum. Kata Nabi, makanan yang paling baik, yang terbaik yang kalian dapatkan itu adalah hasil tangan kalian sendiri. Dan Nabi bilang anak-anak kalian itu adalah hasil tangan kalian sendiri. Nah, karena sebab itu semua kebaikan dari anak-anak itu berhak didapatkan oleh orang tuanya. Jadi pahala sodakoh, pahala sholat, pahala kajian, pahala semuanya itu otomatis didapatkan orang tua. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Silakan Ibu. Nanti setelah saya punya anak sambung, Iya. dia mau alam, Iya. dia masih Iya. dia itu insya Allah setelah itu ini mau melaksanakan Insya Allah. Laki perempuan berarti laki, ya. Setelah itu dia itu katanya ibunya mengizinkan dia untuk menikah dengan setelah menikah agama, dia pengen ada pemberkatan gereja. Boleh apa enggak? Ya itu jadi bagaimana itu Ustaz? Dia itu berat karena ada seorang ibu untuk menggugurkan kewajiban dia bakti. Itu harus bagaimana Ustaz? Nah, subhanallah. Yang pasti yang pertama, hukumnya haram ketika dia melakukan pemberkatan di tempat tersebut. Dan bakti kepada ibu yang dibenarkan meskipun beliau tidak beriman, bukan orang muslim, bukan muslimah, itu adalah selama apa yang dilakukan sang anak bukan kemaksiatan kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, la ta'ata fi makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Dan tidak ada khilaf hal-hal yang disebutkan tadi, pemberkatan pernikahan atau yang semisalnya, itu perkara yang dimurkai sama Allah. Dilakukan di tempat yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ibu yang minta, maka hukumnya tidak boleh mutlak 100% untuk diiyakan. Maka ini sampaikan kepada ibunya bahwa apapun bisa dia lakukan selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ibunya marah, ya terserah, nggak apa-apa. Mungkin Ustaz, karena kalau dia tidak mau, dia tidak akan diizinkan untuk menikah. Karena dari awal pun dia sudah mengatakan bahwa dia berkhianat sama Yesus. Iya, betul sekali. Cuman kan masalahnya ketika masuk Islam dia wajib mutlak tunduk hanya kepada siapa? Allah. Jadi meskipun ibunya murka nggak ada masalah. Dan sama sekali tidak ada kewajiban untuk mengiyakan keinginan ibunya. Dan ridho untuk menikah itu sama sekali tidak ada pada ibunya. Apalagi dalam kondisi ibunya bukan Islam. Jadi mau tidak mau keinginan ibunya itu tidak boleh diwujudkan. Ya, menikahlah silahkan dan lanjutkan pernikahannya dengan cara Islam. Semoga Allah berkahi insyaallah taala, dan jangan khawatir dengan murka ibunya yang tidak beriman. Yang takut, karena yang harus dia takuti adalah murka Allah. Ketika dia masuk kemudian diberkati, padahal dua-duanya muslim, bayangkan coba. Perempuannya muslim, laki-lakinya muslim, ngapain?
harus diberkati oleh beliau-beliau itu. Ya, wallahu taala. Satu lagi yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa ya. Nah, sahih betul. Nah, itu saja Bu. Nah, yang pertama, pemikiran gagal mendidik anak itu muncul dari tidak sempurnanya iman terhadap takdir. Iya, kalau dia sudah maksimal, dia sudah berusaha sekuat tenaga, namun kemudian dijumpai ada anaknya yang begini dan begitu, itu artinya ketetapan siapa? Dan anak itu memang dari awal dia dimunculkan di dunia, Allah sudah bilang, mereka itu ujian. Harusnya seseorang itu mengimani takdir, menerima takdir Allah, dan kemudian menghadapi ujian ini dengan kesabaran. Dan orang tua pun sama sekali tidak punya kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Jadi itu dulu manhajnya begitu, cara berpikirnya begitu. Kalau kita ingin anak kita soleh, kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Bertakwa sama Allah. Tapi terkadang Allah menguji. Nah, ini dirasakan bukan hanya saja oleh kita, tapi oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul tidak semua anaknya soleh. Bahkan sebagian anaknya kafir, waliyadzubillah. Jadi sabar saja hadapi ujian itu. Yang kedua, ya, insyikok sama infitor sebetulnya sama saja. Ya, idzas samaun syaqqat, idzas samaun fatarat, ini sama saja. Ya. Sebagian mengatakan sedikit perbedaan, kalau infitor itu seperti retak. Kalau insyikok itu sobek, terbelah dua. Ya, tapi secara makna umum sama. Dan itu terjadi, terbelah juga, hancur juga. Dan itu terjadi pada hari kiamat. Terjadi pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, mungkin itu yang terakhir ya, Ibu sekalian rahmatullah. Silahkan menikmati hidangan yang sudah ada. Kalau di depan saya sudah ada hidangan Ibu. Alhamdulillah. Ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, tentunya itu yang kita harapkan. Sebelum bulan Ramadan, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita bisa selamat dan melalui bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pengampunan Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma ballighna Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.